قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Nabi SAW, bagi yang punya bukunya bisa langsung ke Ma'rifatun Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu tsalis ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pokok yang ketiga dalam agama mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuman kenal dengan artis-artis, jangan cuman kenal dengan pejabat-pejabat, tapi yang paling penting kenal dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim min Quraisy wa Quraisyun min al-Arabi wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Nabi kita bernama Muhammad. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, dan ketiga-tiganya berasal dari Hashim, Bani Hashim, dan Abdul Muttalib putranya Hashim, dan mereka adalah suku Quraisy, suku yang paling terkenal, yang paling mulia. Suku ini bahasa kita klan. Kalau pecinta anime ada klan Uchiha, klan yang lain-lainnya. Ini klannya Quraisy, sukunya Quraisy. Wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy bangsa Arab. Karena Nabi berasal dari bangsa Arab, kita pun mencintai bangsa Arab secara global, tidak secara spesifik. Artinya kita mencintai orang Arab meskipun ada kesalahan, Misalnya ada Abu Jahal di sana, ada Abu Lahab di sana, tapi kita mencintai bangsa Arab karena itu adalah bangsa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian kita bahas selanjutnya, kemarin kita juga bahas walahu minal umuri 63 sanah. Usia Nabi Pak Ibu 63 tahun. Meninggal di usia yang ke-63 tahun karena memang umur umat Nabi, kata Nabi, amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit yang bisa melampaui itu. Pak Osa berapa tahun? 40 sekian, 40. Iya. Ada yang 60 di sini, Pak? Ada yang 70? Iya, alhamdulillah. Punya umur yang panjang, semoga di atas ketaatan. Jadi yang udah 40 tahun ke atas, waspadalah. Iya, 60 lebih lagi dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi 63 tahun. Abu Bakar pun meninggal usianya 63 tahun, Pak. Selisih Nabi sama Abu Bakar Siddiq 2 tahun, lebih tua Nabi 2 tahun. Ketika Nabi meninggal usia Abu Bakar Siddiq 61. 2 tahun memerintah, meninggal 63. Uniknya Umar bin Khattab pun meninggal usianya 63 tahun. Dan tiga-tiganya dimakamkan di satu ruangan yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar berjejer. Tapi Nabi lebih tinggi. Nabi, Abu Bakar, Umar. Yang kalau kita umrah mengucapin salam kepada mereka bertiga setelah dari Raudhah, biasanya dari Raudhah. Wa arba'un qabla nubuwah. Jadi beliau itu diutus sebagai nabi ketika usianya 40 tahun. Pertanyaannya, berapa tahun Nabi dakwah? 23. 60 kurang 20, 63 dikurang 2, 40, jadi 23. 23 pun kita bagi, ada 2 kota tempat Nabi berdakwah. Yang pertama kota Mekah selama 13 tahun. Pertanyaannya, berapa tahun Nabi dakwah di Madinah? Berapa tahun? Yang lain kenapa diam? Matematika dasar ini, 23 kurang 13, 10 tahun. Ya, saya pengen kajian kita aktif ya, biar apa? Biar tidak ngantuk. Karena 3 jam ini. Ya. Karena 3 jam, tapi insya Allah nanti ada istirahatnya Pak ya. Jadi kita ulangi, umur Nabi 63 tahun. Beliau jadi Nabi usia 40
tahun karena 40 tahun adalah usia paling matang seseorang, Pak. Akalnya paling cerdas usia 40 tahun. Jadi kalau kita buyan sekarang, sabar. Mungkin pinternya usia 40 tahun. Ya, cantiknya dia mengatakan antara 33 tahun sampai 40 tahun. Jadi kalau sekarang jelek, sabar, mungkin cantiknya umur 33 tahun. Karena itulah bidadari surga, kata para ulama, usianya 33 tahun. Jadi kalau ada akhwat 30 tahun masih muda, jangan 30, belum. 33 maksimal. 33 itu puncak kecantikan dirinya. Ustaz, saya nazar akhwat 20 tahun jelek, mungkin belagaknya 33. Maju baik. Yang penting apa? Yang penting baik agama dan akhlaknya. Ya, jadi 40 tahun Nabi belum jadi Nabi, 23 tahun Nabi menjadi Nabi berdakwah, menyeru kepada tauhid. Kemudian kita lanjutkan, wa thalathun wa ishruna nabiyan wa rasulan, 23 tahun sebagai seorang nabi dan rasul. Nubi'a bi Iqra, dan beliau diutus jadi nabi dengan firman Allah Iqra, surat Al-Alaq. Jadi kisahnya secara global, Pak, saya sebutkan secara global kehidupan Nabi. Nabi lahir, ayahnya udah meninggal. Kemudian dari 0 tahun sampai 4 tahun sejak lahir, Nabi diasuh oleh Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Dari 0 sampai 4 tahun di Bani Sa'ad, namanya kampung Bani Sa'ad. Desanya bukan di Mekah, di desa. Ya, bukan di Lahat misalnya, di ujung-ujung Kabupaten Lahat bahasa kita. Selama 4 tahun, ketika Nabi berusia 4 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada. Kemudian Nabi tinggal kembali sama Aminah, ibunya, selama 2 tahun. Usia 6 tahun Nabi wafat ibunya. Kemudian diasuh oleh kakeknya pun selama 2 tahun. Usia 8 tahun kakeknya juga wafat. Sejak usia 8 tahun Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan beliau bekerja karena Abu Thalib orang miskin dan punya banyak anak. Beliau dari umur sekian tahun udah menemani belanja atau menemani berdagang pamannya ke Syam di usia 12 tahun. Anak kelas 6 SD atau 1 SMP udah safar jauh, Pak, untuk menemani pamannya Abu Thalib. Kemudian usia 25 tahun untuk kedua kalinya Nabi pergi berdagang ke Syam. Kali ini memperdagangkan sebuah usaha dari seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Usia 25 tahun juga beliau menikah dengan Khadijah. Kemudian usia 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah. Dan kemudian usia 40 tahun terjadilah apa yang akan kita bahas, turunnya wahyu. Turunnya wahyu, Nabi usianya 40 tahun. Kita baca dulu matannya, baru nanti kita akan jelaskan satu persatu. Wa ursila bil muddathir wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah. Nabi diutus menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir. Wahyu pertama Al-Alaq, wahyu kedua Al-Muddatsir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan itu beliau jadi nabi. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Dengan itu Nabi menjadi rasul. Wahyu pertama Al-Alaq, wahyu kedua Al-Muddatsir. Dan beliau negerinya adalah Mekah. Kota kelahiran beliau adalah Mekah. Beliau tumbuh di Mekah. Wa hajara ilal Madinah, dan di usia ke-53. Berapa, Pak, usianya? 53 Nabi hijrah ke Madinah. Jadi 40 tahun sebelum jadi Nabi, 40 tahun jadi Nabi, kemudian 13 tahun dakwah di Mekah, hijrah. 40 tambah 13, 53. 10 tahun dakwah di Madinah, wafat, meninggal. Dan hijrah ke Madinah. Wa ba'athahu Allahu bin nidharah 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Dan beliau diutus
Poin dakwah yang paling utama adalah tauhid dan memperingatkan dari syirik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fajur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkit, bangun dan berikanlah peringatan. Artinya orang yang turun di medan dakwah tidak saatnya bersantai-santai. Teman-teman yang ngurus dakwah misalnya, ya, itu waktu istirahatnya sedikit. Ngurus masjid misalnya Abdurrahman bin Auf, ngurus sekolah misalnya Abu Hurairah, semuanya apa, terjun di medan dakwah, maka waktu untuk dia berselimutnya sebentar. Nabi sedang berselimut, ya, disuruh untuk memberikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu cucilah. Maksud baju adalah hati, bersihkanlah. Karena hati ini wadahnya ilmu, Pak. Cara biar dapat ilmu adalah membersihkan wadah terlebih dahulu. Contoh, ada gelasnya kotor. Cara biar kita bisa minum, jangan langsung dituangkan air teh, air susu, tapi cuci dulu gelasnya, baru kita tuangkan ya kopi, susu atau teh untuk kita nikmati. Begitu juga ilmu. Kenapa banyak orang yang berilmu tapi nggak berakhlak? Berilmu tapi riak, sombong. Berilmu tapi dia ya takabur. Berilmu tapi cinta dunia, karena wadahnya nggak dibersihin terlebih dahulu sebelum dia belajar. Kata Nabi, kata Allah, wa thiyabaka fatahhir, cucilah dulu hati kita sebelum disiram oleh ilmu agama. Wa ruzza fajur, dan berhala, perbuatan maksiat buruk tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, jangan memberi untuk minta banyak. Ikhlas dalam berusaha. Wala tamnun tastakthir, aku ngasih dia 10.000, minimal lagi dia ngejak aku 20.000, enggak boleh. Saya udah berbuat baik kepada dakwah, apa yang dakwah berikan untuk saya? Apakah harta, pangkat, popularitas? Enggak. Saya udah jadi istri yang solehah, apa yang suami berikan untuk saya? Enggak. Saya udah jadi suami yang baik, apa yang saya dapat dari istri? Enggak. Wala tamnun tastakthir. Kalau kita berharap sama manusia, kecewa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, saya udah jadi rakyat yang baik, bayar pajak dan seterusnya, apa yang pemerintah berikan pada saya? Kecewa. Saya udah jadi pemimpin yang baik, apa yang rakyat berikan kepada saya? Jangan. Wala tamnun tastakthir, jangan kau berbuat baik agar mendapat balasan yang banyak dari manusia.